Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa dalam renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Kisah Rasul 9 ayat 17, demikian firman Tuhan. Si Ananias pe atong kehemaya tu bagasi jana dipayakon ia matangannya tu si Saulus didokiam ale Saulus kahanggiku Tuhan Yesus nan idami di tongan dalam laho tu son ho ia do namar surwa mandapot koko somarni da homangulahi jana digoiton di porbadia dalam bahasa Indonesia. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah tentang Saulus yang menjadi tiba-tiba melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan menjadikan dia tidak bisa melihat ketika dia menuju sebuah tempat. Kemudian di Damsyik ada seorang yang bernama Ananias yang disuruh oleh Yesus Kristus agar menjumpai Paulus di dalam keadaan yang dia hadapi. Sesungguhnya Ananias pada saat itu merasa ragu karena dia sangat tahu bahwa Paulus sudah banyak menganiaya pengikut Yesus, bahwa Paulus sudah banyak membunuh dan melakukan pengejaran-pengejaran kepada para pengikut Yesus. Namun dalam penglihatan dan pendengaran daripada Ananias, dia harus pergi kepada Paulus dan menjamah dia sehingga dia akan pulih kembali. Cerita yang di Damsyik ini menjadikan sebuah cerita yang besar pada saat itu, di mana Saulus dirubah menjadi Paulus karena dia sudah melihat Yesus, melihat Tuhan yang menyelamatkan dia. Kemudian pertemuan antara Ananias dengan Saulus juga merupakan sesuatu yang begitu penting untuk dilihat. Karena ketika Ananias datang kepada Saulus, dia mengatakan bahwa Yesus yang engkau lihat itulah yang menyuruh aku. Kemudian dia meletakkan tangannya dan terbukalah matanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dua kisah ini, maka kita akan memahami bahwa sebagai orang percaya, tugasnya adalah saling menguatkan, saling menuntun, dan memberikan firman yang dinyatakan kepadanya untuk dapat dirasakan oleh orang lain. Ketika Ananias yang memiliki pemahaman yang benar, memiliki iman yang kuat, dihadapkan dengan tantangan, yaitu Paulus atau Saulus yang menganiaya jemaat, dia mengutamakan mendengarkan firman dan kemudian melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga Saulus yang dulunya adalah seorang penganiaya. Oleh karena kesaksian imannya, dia sudah berjumpa dengan Yesus dan dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Oleh karena sebuah perubahan besar, dia mampu menerima Ananias yang dulunya adalah dia kejar dan dia musuhi, menjadi sahabat di dalam iman. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman ini juga menghantarkan kita bahwa ketika Yesus hadir, maka pertentangan dan permusuhan akan diakhiri. Yang masuk adalah damai sejahtera, kebaikan, dan pemahaman salah satu dengan yang lain yang saling menerima.
Melalui firman Tuhan kali ini, kita menjadi didorong untuk tetap melakukan firman Allah dan memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saling menolong di dalam iman dan saling mendukung dalam segala keadaan. Dengan demikian, maka kebaikan-kebaikan akan ditaburkan dan iman akan semakin dikuatkan. Biarlah firman ini menjadi mendorong kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menyaksikan iman, dan merubah diri semakin dekat dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami untuk menyadari bahwa hidup kami adalah menjadi saksi kepada orang di sekitar kami. Dan ketika kami menerima Tuhan, perubahan akan dijadikan bagi hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, sehingga kami selalu memuliakan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.